Satu, dua, tiga. Hi, I'm Galuh. I'm Jaydan. I'm Rizka. I'm Acha. And this is our story. Utama TV merupakan lembaga penyiaran televisi komunitas yang berdiri sejak tahun 2008. Berdirinya Utama TV bertujuan untuk memenuhi kepentingan komunitas, khususnya Universitas Widyatama dan Bandung pada umumnya. Tidak hanya untuk komunitas Universitas Widyatama, tapi juga untuk komunitas Bandung Raya. Struktur organisasi Utama TV diantara lain, Hadi Otang Faryana SH MH sebagai Ketua BPPTK, Edi Budianto ST sebagai Wakil Ketua, Ahmad Badrudin SST sebagai Koordinator Program Siaran, Ditya Kusnawira SST sebagai Koordinator Produksi Siaran, Budi Setia Nugraha SE sebagai Koordinator Teknik. Mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari selama di sekolah ke dalam dunia kerja supaya kita dapat mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya agar dapat menciptakan generasi dengan sumber daya manusia yang unggul di bidang yang ditekuni dengan harapan kita mudah terserap ke dunia kerja. Kebutuhan akan jalinan komunikasi di kalangan sivitas akademika terhadap lingkungan kampus, serta penyebaran informasi yang semakin intens kepada audiensnya, menjadikan Yayasan Widyatama memandang perlu untuk membangun media audiovisual berupa televisi kampus yang dijadikan sebagai media penyampaian pesan kepada masyarakat sekitar kampus. Bermula pada tahun 2007, ide untuk membuat TV kampus berasal dari Bapak Budiman dan rekan di Fakultas DKV. Kemudian, mereka membahas ide awal ini bersama dengan Yayasan Widyatama. Setelah itu, pengurusan semua soal administrasi dan legalitas langsung diurus kepada KPID Jabar. Pada tahun 2009, surat rekomendasi pun keluar dengan nomor 286-K-KPID Jabar -12-09 perihal kelayakan yang intinya bahwa televisi komunitas Utama TV berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual telah dinyatakan layak. Sesudah surat rekomendasi keluar, para tim pun sudah memulai produksi sambil menunggu persiapan untuk on air. Dan akhirnya, pada tahun 2010, Utama TV pun resmi untuk on air. Visi dari Utama TV yaitu menjadi televisi komunitas yang terdepan di Jawa Barat dalam mewadahi aspirasi komunitas kampus. Misi dari Utama TV yaitu mewujudkan TV kampus sebagai Center of Excellence bagi Utama, menyelenggarakan penyiaran untuk layanan informasi, pendidikan, dan hiburan pada sivitas akademi Utama dan masyarakat luas dalam rangka pencerahan, memberikan wahana pengembangan kreativitas mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar di kampus, khususnya memanfaatkan multimedia, serta menyelenggarakan pelatihan atau learning by doing yang terkait dalam broadcasting untuk meningkatkan keterampilan personil dalam bidang industri komunikasi dan berbagai usaha terkait lainnya. Siaran dari Utama TV menjangkau wilayah Bandung melalui frekuensi 32 UHF. Untuk ke arah barat, Utama TV bisa dijangkau hingga wilayah Padalarang. Lalu untuk ke arah selatan, Utama TV bisa dijangkau hingga wilayah Soreang. Kemudian, untuk arah timur, Utama TV dapat dijangkau hingga Ranca Ekek, dan untuk arah utara dapat dijangkau sampai wilayah Dago Pakar. Utama TV lahir dan dikembangkan dengan idealisasi dan motivasi untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat, terutama di sekitar lingkungan komunitas kampus, untuk bersama-sama maju mendapatkan wawasan cakrawala informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang seluas-luasnya. Oke guys, what's up ya, kali ini aku akan bukan menjelaskan sih, kita sama-sama melihat video yang aku kerjakan waktu pada saat momen PPU ya. Itu adalah pengenalan, apa sih? Program pengenalan universitas gitu. Jadi ada mahasiswa baru yang ingin udah masuk di sini gitu. Dan itu tuh acara 2 minggu berturut-turut. Jadi itu capek sih ya. Oke, kita langsung aja ngeliat ya videonya ya. Oke, nah di sini tuh semua mahasiswa baru tuh dress code-nya pakai putih, celananya hitam gitu sih.
Nah di sini tuh pokoknya ada ratusan kursi di dalam gor ini gitu ya. Bukan gor, apa sih? GSG, Gedung Serbaguna gitu ya. Nah tuh sampai keluar lagi, sampai keluar gitu kan. Nah terus di sini tuh ada acara-acara. Oh iya betul, ini final day ya. Jadi tuh kalian bisa lihat di sini ada pelantikan ketua apa sih angkatan ya gitu ya. Nah tuh kalian bisa lihat di sini. Tuh, mahasiswanya juga udah dapat blazer lagi, jadi udah officially menjadi mahasiswa. Nah di sini langsung ada kayak sorak-sorak gitu lah buat have fun kayak ngemusik, terus ada kayak tuh lihat ada parade. Pokoknya diarak gitu ya, apa sih judulnya diarak gitu, diarak keliling kampus kayak kampus tuh. Nah pokoknya hari itu tuh bener-bener kayak capek banget. Kita tuh 12 jam kerja, bayangin ya. Datang jam 6, pulang jam 6, bahkan bisa lebih lagi. Terus kayak pengalaman baru banget sih ya ke kita. Soalnya kita kan masih SMK gitu. Jadi langsung kesini tuh kayak berasa mahasiswa gitu. Bahkan udah kayak cutting gitu ya. Iya, disegan nih soalnya kita tuh janjian pakai dress code-nya hitam-hitam semua dan mirip DKK. Kalian tahu DKK itu adalah apa? Divisi Dewan Kedisiplinan Kemahasiswaan gitu. Ini kayak OSIS-nya sekolah nggak sih? Ya kayak OSIS-nya sekolah gitu. Oh iya, aku juga jadi kameramen BTW di hari entah 5 atau 6 gitu. Jadi kameramen dan itu tuh di tengah-tengah gitu ya. Sendiri, ada orang-orang banyak banget di belakang, kita berdiri sendiri gitu. Saking kita tuh harus enjoy moment tapi harus jaga-jaga kamera juga gitu kan. Soalnya kan ya takut jatuh gitu, kesenggol. Soalnya orang-orang pada berdiri, pada sorok-sorokan, kayak gitu sih. Seru banget, gila itu. Kalau waktu kita ngalaminnya itu tuh kayak capek banget, kayak udah kayak nyerah banget, udah nyerah. Tapi kalau diinget-inget, kalau udahnya gitu ya, suka kayak kangen, suka kayak aduh ini itu nggak bisa diulang lagi nah gitu. Karena ini kameramennya udah nyuruh nyuruh aku buat udahan. Jadi ya udah segitu aja mungkin ya dari pembahasan video PPU yang aku kerjakan. So nextnya silakan. Jadi bagian saya Jadi bagian aku ya di sini. Jadi di sini itu aku bakalan ngejelasin ke kalian bahwa PKL di Utama TV itu gak melulu soal acara di kampus. Kalian bakal ngerasain yang namanya ngeliput di kampus. Contohnya aku di sini ya. Aku di sini dulu ngeliput di Sumedang. Langsung aja kita ke videonya. Oke, kita lihat videonya. Oke, di sini aku jelasin ya. Di sini aku itu dulu jadi jadi kameramen guys. Oh iya, acaranya saya lupa sebutin ya. Di sini acaranya itu acara mancing, lomba mancing tepatnya ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan lomba mancingnya juga bukan yang kayak ini umum gitu. Tapi di sini itu posisinya buat kayak warga Widya Tama juga. Oh iya, fun fact ya, dulu itu pas acara ini itu kayak excited banget gitu. Soalnya kan dulu itu kayak yang biasanya aku bangun jam 7 atau setengah 7, dan pas ada acara ini aku itu kayak mendadak bisa bangun pagi. Kayak dulu itu subuh aja aku udah bangun. Soalnya kan acaranya itu dari jam 6 sampai jam 4 kalau salah dulu. Dan kalian tahu ya yang sangat-sangat mengejutkan itu pembimbing aku ya yang PKL di sini. Pembimbing dari Utama TV itu kan ikutan mancing ya. Dan kalian tahu dia juara 1. Tepuk tangan dong. Capek gak? Kalau disebut capek sih. Orang kan acaranya itu dari pagi sampai sore. Tapi itu sebanding dengan pengalaman yang kalian dapat. Gila guys. Siap. Oke, mungkin kayaknya itu aja ya. Kayaknya itu aja dari aku. Buat kalian yang mau PKL di Utama TV, recommended lah. Ayo. Gak bakal nyesel juga. Kalian bakal dapat banyak pengalamannya. Oke, segitu aja dari aku. See you. Halo guys, jadi aku di sini mau ngejelasin salah satu kegiatan PKL di Utama TV selama 4 bulan ya. Oke, mari kita tonton. Nah, ini dia. Jadi kegiatannya tuh jadi host di konten buat YouTube ya. Acaranya itu review parfum. Oke, mari kita lihat. Review parfum tuh tentang wangi, cocok buat kapan, dibawa kemana, buat cewek atau cowok gitu kan, suasananya, outfitnya gitu. Jadi ini tuh cukup menguasai ya buat rekomendasi orang-orang gitu kan. Selama 4 bulan di Utama TV tuh aku udah 2 kali jadi hostnya gitu. Karena di sini nggak jadi modelnya doang gitu, nggak model di
parfumnya gitu. Jadi saya udah memodel, editingnya juga, model buat thumbnailnya, buat model parfumnya. Jadi ini melingkup semua lah. Jadi udah pernah nyobain jadi model, editing. Ini tuh bisa disebut di luar kegiatan PKL, tapi masih gimana ya? Nggak di luar juga sih, cuman ngerjainnya di luar jam waktu PKL gitu. Kalau menurut aku yang didapat banyak banget gitu. Apalagi paling aku dapat bener-bener kerasa tuh jadi bisa ngedit di Vegas ya, itu aplikasi Vegas yang belum pernah dipelajari di sekolah. Alhamdulillahnya dapat di Utama TV gitu. Ini yang paling kerasa. Kalau mau lihat jelasnya nanti bisa lihat di YouTube-nya pembimbing saya. Oke, segitu aja dari aku. See you. Oke guys, kali ini Aca mau ngebahas tentang Ngulik Asik. Ngulik Asik itu program wajib yang harus diikuti anak PKL selama di Utama TV. Dan diikuti kayak ngebahas review tempat, review makanan, game, banyak juga. Itu tuh harusnya wajibnya seminggu itu kita setor 2 konten. Dan pas kemarin itu kebetulan kita ada 14 orang yang PKL di Utama TV. Dan 14 orang itu dibagi menjadi 2 kelompok. Itu kita tuh dari produksi, terus ngedit, terus bikin thumbnail juga. Itu semuanya kelompok juga. Pas awal-awal kan emang kayak jadi host ya, susah gitu mau ngomong juga kayak pabelit lah. Tapi makin kesini bisa gitu, jadi bisa. Terus ini video Ngulik Asik yang pas ke Kiara Arta. Di Kiara Arta jadi kita kayak ngenalin tempatnya. Kiara Arta itu ada apa aja sih, terus review makanan-makanan yang ada di Kiara Arta. Terus sejarahnya juga kayak Kiara Arta itu kapan sih kayak rame-ramenya gitu. Dan di sini tuh yang jadi hostnya ada Aca, Rizka, sama Sylvia. Dan waktu itu kameramennya sama Jaidan ya? Iya, dari kelompok sebelah sih minta ke Jaidan soalnya ya banyak problem. Oh iya, di kelompok sebelahnya dengar-dengar kontennya itu ada yang makan makanan kucing ya? Iya, ada yang makan makanan kucing. Jadi itu kayak game gitu. Terus makan makanan kucing. Ini kalau kalian tahu ini apa, ini tuh makanan kucing guys ya. Ini nggak ada minum loh guys. Belum. Ini enggak ada. Rasanya tuh kayak tidak terdeskripsi guys. Itu menurut kamu ketuanya manusiawi tidak? Enggak, ketuanya tidak manusiawi. Ya Allah, astagfirullah. Malah kita itu jadi bisa ngedit di Premiere juga, bikin thumbnail, ngedesain di Photoshop, public speaking juga sih. Meskipun sekarang juga kayak deg-degan sih masih ada. Jadi kali ini kita sebenarnya Oke guys, sekian dari Aca. See you. Hey, dan kita sampai ke sesi Ria ya. Di sini aku mau ngejelasin pencapaian aku selama 4 bulan ini ya di Utama TV. Pertama yang paling kerasa itu aku jadi bisa editing di Premiere Pro. PKL di Utama TV itu kerasa banget improve-nya. Kan soalnya lebih banyak project juga ya. Jadi kita dituntut untuk bisa juga. Paling kerasa itu jadi improve banget di grafis, di desainnya. Soalnya di sini tuh kan kita ada yang namanya program Ngulik Asik tadi nih. Nah, dan setiap Ngulik Asik kan harus ada thumbnail ya. Soalnya kan di-upload ke YouTube. Gara-gara hal tersebut, jadi kayak kerasa banget lah kita tuh dituntut buat ngeproduksi thumbnail setiap minggunya. Dan kalau dari segi skill diri sendiri ya, menurut saya public speaking itu pasti naik ya. Confidence juga kayaknya bakal naik deh. Soalnya kan di sini lingkungan mahasiswa ya, beda kayak di SMA. Jadi kalian pasti bakal beda, ngerasain beda. Dan hasilnya ya. Oh iya, aku lupa buat nunjukin hasilnya ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Ada video, ada thumbnail, banyak banget. Kalian juga pasti jadi bukan jago sih ya. Jago tergantung diri sendiri, handal
handle di kameramen. Soalnya kan banyak kegiatan-kegiatan kampus ya. Ada juga yang jadi operator vMix tuh. Ada vMix, ada OBS juga tuh buat live streaming ya. Soalnya kan setiap acara kampus itu pasti ditayangin ke YouTube. Pasti ada bagian-bagiannya itu. Ada operator, ada operator vMix, ada operator Zoom juga tuh kalau ada kegiatan informal ya. Kayaknya itu aja deh dari aku mah ya. Sekian dari saya, sekian dari aku. Next ke yang lain. Oke. Dan kali ini sudah masuk ke segmen hasil pelaksanaan PKL ya. Dan kali ini aku akan spill. Kalian mau nggak? Aku spill. Enggak, mau dong. Bisa aja nih kameranya. Aku akan spill karya-karya aku di sini nih ya. Sini. Ya. Dan apa aja sih yang didapat gitu ya selama PKL di sini? Tentunya skill editing itu pasti sih nomor satu. Dan yang keduanya desain, yang ketiganya public speaking gitu. Apa ya? Skill live stream. Yang keempat tuh ya live stream tuh kita jadi ngerti OBS atau vMix ya gitu. Ya itulah hasil-hasil yang kita dapetin gitu ya selama di sini. Yang paling terasa di kamu apa nih? Yang paling jago lah. Oke, yang paling handal ya, jangan jago soalnya masih ada yang jago lagi gitu kan. Yang handalnya mungkin aku bisa Premiere, itu udah jelas ya. Desain thumbnail aku ya jadi lumayan apa ya, jadi bermakna gitu loh desainnya, ada artinya gitu, nggak kayak desain biasa. Dulu public speaking dulu tuh apa ya, for your information aja, aku tuh dulu orang introvert, dan sekarang ya semenjak kenal dunia seperti ini, nggak dari sini aja gitu, ya lancar lah public speakingnya gitu kan, nggak malu-malu lagi ngobrol di depan kamera atau ngobrol di depan orang asing juga nggak malu-malu lagi gitu. Seringnya yang aku rasain edit video udah pasti sih ya, dibanding desain kayaknya lebih seringan edit video, soalnya aku kalau misalnya tidak bergerak kegiatan yang biasanya di luar tuh di situ di ruangan sebelah, biasanya kalau nggak ada kegiatan suka dipanggil buat edit video liputan yang udah direcord beberapa minggu lalu, bahkan sebulan yang lalu juga ada. Ya, setahun juga ada loh katanya. Nah gitu. Saking biar ada kerjaannya gitu. Oke, mungkin itu aja dari hasil pelaksanaan PKL dari aku gitu. Dan ya kita next aja kali ya ke orang berikutnya. Jadi di sini aku mau jelasin beberapa hasil yang aku dapetin sama PKL di Utama TV. Bentar ya. Ada yang minta spill bisa apa aja. Yang benar-benar aku rasain tuh bisa Vegas, guys. Di sekolah belum dia pelajarin ya. Di sini dapat, dan itu kerasa banget. Karyanya mana kayak dari Vegas? Nanti ini ya sebelah sini, sebelah mana lah, nggak tahu nanti editing yang nunjukin, intinya nanti ada karyanya ya, oke? Buat desain, setiap ngedit video itu kita harus ada desain buat thumbnailnya ya. Jadi itu, apalagi Premiere juga, jujur aku di sekolah belum terlalu bisa. Untungnya di Utama TV tuh karena terus-terusan ada kerjaan ya, kayak ngedit video tuh itu harus ya, mau di Vegas mau di Premiere. Nah alhamdulillahnya di sini Premiere makin makin diasah mungkin ya, bisa gitu, makin bisa lah kalau gini. Kalau Vegas ya jadi bisa banget gitu. Bisa kayaknya nanti sharing buat gimana sih mainin Vegas tuh gitu. Kalau selama PPU nih ya, acara PPU kan itu 2 minggu, pernah jadi dokumentasi PPU itu pas PPU. Terus aku juga pernah di acara di luar kampus kayak Jaidan tadi kan dia di Subang ya. Aku pernah dibawa ke Parongpong ya, itu buat jadi kameramen liputan gitu. Jadi selain ngerjain pekerjaan di kampus di studio, aku juga pernah jadi kameramen buat acara di luar, yaitu di Parongpong pas waktu penanaman pohon gitu kalau nggak salah ada acara itu, dan itu dihadiri sama Bu Atalia gitu. Nah aku jadi kameramen yang buat wawancarainya gitu. Jadi di sana tuh kita benar-benar ngerasain jadi wartawan, sedek-sedek sama kameramen yang lain dari TV lain gitu. Jadi bisa disimpulin ya, kalau PKL di Utama TV yang aku rasain paket komplit banget gitu. Jadi buat adik-adik kelas yang berkesempatan untuk PKL di Utama TV, pokoknya nikmatin dan rasain gitulah. Kalian bakal dapat pengalaman yang banyak sekali. Jadi bilang makasih banyak juga buat Utama TV. Oke, sekian dari aku. See you. Jadi satu yang pertama jadi bisa vMix ya. MCR. Oh iya. Ya, jadi MCR. Padahal di sekolah itu menghindari gitu maksudnya. Ya, tapi
pas di Utama TV, pas PKL di sini nyoba-nyoba dan alhamdulillah bisa. Terus jadi switcher juga sih sering itu. Kan kalau di sekolah switchernya itu nyatu sama PMix ya. Kalau di sini itu kayak manual gitu ya, beda. Bikin pon ya. Meskipun drama ya. Ya drama banget, jadi bisa bikin pon. Premiere mungkin juga jadi keasah. Desain juga bikin thumbnail PPU pas itu waktu dulu. Spill dong, ini di sini gitu. Ini karyanya di sini nih. Terus bikin apa lagi sih Aca? Ngulik asik ya. Oh iya, jadi host ngulik asik, jadi switcher. Terus pernah jadi ini scoring yang badminton itu. Oke, sekian dari segmen hasil pelaksanaan PKL di Utama TV. See you. Perkenalkan, nama saya Budi ya. Saya di sini aslinya sih sebagai teknisi lapangan ya gitu. Tapi nyambil juga sebagai pembimbing prakerinnya gitu. Seperti itu. Di awal obrolan dulu dengan Pak Bim, bukan dengan saya. Di obrolan dengan Pak Bim tuh ibu siapa saya nggak ingat namanya, katanya nanti mau ngirim ke kita tuh Utama TV yang terbaiknya lah ya. Udah pas datang saya lihat kebetulan Utama TV lagi pengen memajukan medsosnya, terutama IG dan TikTok ya, tapi konsepnya tidak dengan yang seperti dulu lah gitu ya. Alhamdulillah siswa prakerin dari Ciamis bisa memenuhi konsep medsos tersebut gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk masalah kemampuan dalam memakai alat berkarya, alat produksi, ya saya akui itu bisa dibilang di atas rata-rata ya, memang di atas rata-rata dibanding dengan yang lain ya. Terus yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dengan sesama dan atasan itu memang bisa dibilang bagus ya gitu, dalam artian ya mereka siap untuk bekerja iya gitu ya. Karena ada memang yang lain, saya nggak tahu kenapa, cuma kayak yang belum siap gitu loh. Tapi kalau ini saya lihat mereka mah siap diterjunkan gitu lah. Ya jadi kesimpulannya ya terbukti gitu loh ya, apa yang disampaikan oleh guru pembimbing SMK Ciamis ya, yang benar terbaik tuh benar bisa gitu loh, bisa memakai alat, bisa bekerja sama gitu loh, bisa memenuhi tugas gitu loh, dalam artian tugas yang klien maunya apa, SMK Ciamis bisa buat karyanya gitu, seperti itu. Ini adalah teman kami. Kita menjalani pertemanan ini sudah 4 bulan. Tidak terasa ya. Dan sekarang mereka sudah menjalani kehidupannya masing-masing. I know that it is hard to leave our friends, bahkan keluarga. But life must be gone, right? Di hidup ini, kita pasti akan menemui fase datang dan pergi. I hate that actually, and it is true exist so. Itu ada, tapi kita harus terima itu dengan lapang dada. Yeah, alright. Cukup sedih-sedihnya, and maybe I could just showing you our memorable moment for 4 months in Udatama. Enjoy. Utama TV merupakan tempat prakerin yang direkomendasikan untuk orang yang ingin mencari pengalaman terjun ke dunia kerja secara nyata. Karena di Utama TV kita dituntut untuk bekerja secara tim, as a teamwork. Saran kami, Utama TV merupakan tempat yang tepat untuk siswa-siswi multimedia yang ingin memperdalam passionnya.